Halo, Shalom. Ketemu lagi dengan Mak Lina Wijaya di sini. Nah, kali ini Mak mau kasih tahu satu rahasia besar supaya para bidat sekte Wanes penyesat itu memikirkan kembali pengajaran-pengajarannya yang membuat perpecahan, bahkan menghasut banyak orang untuk tidak ke gereja, untuk sembarangan dibaptis, yang penting menggunakan nama Yesus tanpa memerlukan pendeta, yang mengatakan bahwa disalibkan di atas kayu salib itu adalah Bapa dan segala macam. Nih, perhatikan, Mak mau kasih tahu kamu ada 3 dosa yang sama sekali tidak bisa diampuni. Perhatikan, luar biasa ya, mengerikan sekali 3 dosa yang tidak bisa diampuni itu. Pertama adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Coba Mak bantu kamu baca dari Matius pasal 12. Matius pasal 12 ini ayat 31 dan 32 dengan tegas berbicara kepada kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang juga tidak. Wow, luar biasa, ngeri bukan? Makanya itu ada pribadi anak, ada pribadi Roh Kudus, ya, ada pribadi Bapa. Tiga-tiganya tidak bisa kamu pisahkan, tapi sangat bisa dibedakan. Dan mereka itu satu kesatuan, ehad adanya, esa adanya, yaitu Allah Maha Kudus. Perhatikan. Jadi ketika kamu menolak dan memperkatakan yang enggak-enggak, bahwa yang mati di atas kayu salib itu Bapa, Yesus, Roh Kudus jadi satu. Pokoknya Yesus only, semuanya serba Yesus. Bahkan ketika Yesus Kristus kembali ke tahtanya di dalam kerajaan surga, dia bahkan pernah berkata, jika kalau aku tidak naik, tidak kembali, maka Bapa tidak akan mengirimkan kepadamu roh penghibur. Lalu bagaimana mungkin roh penghibur itu kamu tiadakan? Tapi kamu mengatakan, iya, yang kembali turun itu adalah Yesus Kristus lagi dalam bentuk roh. Hati-hati penghujatan. Dosa pertama yang tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Nah, dosa keduanya apa, Mak? Dosa keduanya kita lihat dari Ibrani pasal 10. Bagaimana ketika kamu itu menolak keselamatan. Cakep, keselamatan baik-baik dikasih, dianugerahkan, malah ditolak. Kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 26 dan 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Makanya teman-teman Wanes, bidat, sekte penyesat, bertobatlah mengapa harus binasa. Jangan ikut-ikutan fenomena zaman sehingga kamu masuk dalam nubuatan menggenapi sebagai munculnya guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Ayo dong. Ya, ketika kamu sudah mengerti kebenaran tapi kamu menolaknya, maka sejatinya tidak ada lagi ya korban bakaran untuk bisa menghapus dosamu itu. Luar biasa. Dosa yang ketiga apa, Mak? Dosa yang ketiga itu mendukakan Roh Kudus. Kita lihat di Efesus. Nah, teman-teman, yuk kita cari yang benar-benar membuat kita harus sadar dan waspada terhadap Wanes, sekte, bidat, penyesat. Efesus pasal 4 ayat 30 itu juga berkata dengan jelas. Ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ada Roh Kudus Allah, ada pribadi ketiga Allah, yaitu Roh Kudus yang Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Agung, yang kamu hina, yang kamu tiadakan, ya, yang kamu nafikan. Itu mencatat dengan jelas, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Luar biasa. Makanya ya teman-teman ya, waspada terhadap guru-guru palsu, pengajaran-pengajaran palsu, waspada dengan bidat, dengan sekte,
Banyak kok bidat sekte, tapi sekarang yang lagi marak dari ruangan ke ruangan itu adalah Oneness. Karena itu teman-teman perhatikan, Alkitab sudah mencatat kita bagaimana dosa satu menghujat Roh Kudus, yang kedua menolak keselamatan, dan yang ketiga itu mendukakan Roh Kudus, tidak memiliki pengampunan sama sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan, Mak? Aduh, apa yang harus kita lakukan? Mungkin Mak harus ingatin kamu dulu dari Roma ayat pasal 6. Roma pasal 6 ayat 23. Yuk kita lihat ada apa di situ. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Makanya Oneness bidat, berhentilah pura-pura memasyurkan nama Kristus, nama Yesus, tapi sebenarnya yang kamu sembah, yang kamu akui, yang kamu masyurkan itu Yesus yang lain. Ya, sebab upah dosa ialah maut. Jangan mau. Maut itu menyeramkan. Kalau maut itu tidak menyeramkan, ngapain Allah repot-repot nuzul ke dunia menjadi manusia? Ada Ibrani juga nih berkata kepada kita. Ibrani pasal 3. Kita kembali ke Ibrani dulu yuk. Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 8. Emak ini nah ini dia, sambil hafal-hafal sambil cari. Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 8. Sekali lagi Mak bacakan buat kita semua. Ini binasa karena murtad, perhatikannya. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Sekali lagi ada pribadi Roh Kudus, jangan kamu buang ya, hai bidat Oneness. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ingat, bangsa Israel itu pernah mengeraskan hatinya waktu di padang gurun sehingga mendapatkan hukuman. Terakhir dari Mak, kita kembali ke Wahyu. Wahyu ini adalah berisi eskatologi ya, nubuatan tentang akhir zaman. Nah teman-teman perhatikan, semua nubuatan itu sudah terjadi, tinggal satu yang belum. Kita menunggu kedatangan Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya, ya, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, ya. Wahyu 3 ayat 11. Terakhir dari Mak Lina. Aku datang segera, kata Yesus Kristus. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Peganglah apa yang ada padamu. Sejak semula, sejak kekekalan sampai kekekalan. Bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus, Maha Mulia, yang mengajarkan, yang memberikan teladan kepada kita tentang kasih sejati, kasih yang kekal. Bagaimana Bapa mengasihi Putra, Putra mengasihi Roh Kudus, dan seterusnya. Peganglah apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang disampaikan sejak semula, sejak kitab Kejadian sampai Wahyu, supaya tidak ada seorang pun yang bisa mengambil mahkota kehidupan dari kita. Karena sejatinya iblis datang hanya untuk merusak dan mencuri. Itulah yang dilakukan iblis dalam teman-teman Oneness, bidat, sekte penyesat yang berusaha merampas mahkota kemuliaanmu sehingga kamu geser, guncang, dan menghinakan Allah Tritunggal Maha Mulia. Bertobatlah, mengapa harus binasa? Karena upah dosa ialah maut. Terima kasih teman-teman. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.